Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat. Kembali lagi bersama kami. Sudah siap untuk kembali mendengarkan cerita-cerita dari alam mimpi buruk? Sebelum kita mulai mendengarkan cerita-cerita tersebut, ada baiknya kamu berdoa dahulu agar tidak ada satupun hal buruk yang terjadi. Insan muda, pernahkah kamu mengalami kejadian menyeramkan di daerah Punclut, Ciburial, ataupun tempat di mana kamu sekolah sekarang? Cerita malam ini akan menceritakan ulang pengalaman insan muda di ketiga tempat tadi. Semoga cerita-cerita tersebut tidak membuka kembali pengalaman buruk yang pernah kamu alami. Sudah siap? Kita langsung saja mulai dengan cerita pertama untuk malam hari ini. Ingat insan muda, jangan pernah dengerin sendirian. Namaku Ayas. Aku kuliah di salah satu universitas swasta di daerah Cimbuleuit. Sama seperti mahasiswa pada umumnya. Setelah beres kelas terakhir, aku dan teman-temanku tidak langsung pulang. Setelah selesai kuliah sore itu, hujan cukup deras turun. Sambil menunggu hujan, aku dan beberapa temanku pun mencoba mencari hiburan dengan bermain kartu. Saking asiknya bermain kartu, kami pun sampai lupa waktu. Hingga akhirnya kami mendengar azan maghrib sudah berkumandang. Tapi ketika aku mengajak mereka untuk pulang, Andi temanku mengajak untuk makan dulu di daerah Punclut, yang memang lokasinya tidak begitu jauh letaknya dari kampus. Sekitar jam 7 malam kami pun pergi. Kami pergi memakai mobilku. Di mobil itu ada aku, Andi, Leon, Theo, dan Vincent. Semuanya laki-laki. Hanya aku saja yang wanita. Dan sialnya, aku juga yang menyetir. Jalanan agak sedikit basah saat itu, karena hujan sore tadi. Sepanjang jalan kami bercanda terus. Terutama sosok Andi yang memang cerewet sekali. Dia tak berhenti mengeluarkan celetukan-celetukan yang membuat kami tertawa terus. Sesampainya belokan ke daerah Punclut, ada pengalihan jalan.
Aku melihat beberapa petugas dan warga menutup jalan utama. Dan kami diarahkan menuju jalan lain. Jalan yang baru kali ini kulewati. Suasana sangat gelap aku melihat. Jalan ini lebih mirip hutan. Kiri dan kanan benar-benar gelap oleh pohon-pohon yang rindang. Di depanku pun aku tidak melihat mobil lain. Tiba-tiba Andi membuka kaca jendela mobil sambil berteriak-teriak dan tertawa menirukan suara kuntilanak. Tuh ada cewek tuh, cewek rambut panjang depan lo tuh, Yas. Andy, apa-apaan sih lo? Udah deh, diem deh ah. Jangan sopral kayak gitu. Teriakku pada Andi. Seakan tak mendengar. Andi dan teman-temanku malah semakin menjadi-jadi. Mereka tertawa semakin keras. Malah Andi bilang, Neng Kunti, kalau mau datengin aja nih. Nih cewek yang ini nih, yang nyetir. wah ini gak lucu tau gak sih? Aku mulai bete dengan teman-temanku. Masalahnya, suasananya juga memang makin menyeramkan. Dan lagian ini memang malam Jumat. Aku tutup jendela Andi dan sekali lagi aku berteriak kepadanya. Udah dong, jangan sompral coba. Serem tau gak sih ini hutan. Lalu aku kembali berkonsentrasi menyetir. Tiba-tiba aduh, apaan tuh? Aku injak remku mendadak ketika sebuah benda jatuh ke atas ke mobilku. Tak jelas benda apa itu. Karena sangat cepat sekali. Aku ingin mengecek keluar, tapi takut. Semua teman-temanku sekarang tak ada satupun yang bicara. Mendadak suara menjadi hening. Aku memasukkan gigi mobilku dan menginjak gas. Aduh. Kini aku merasakan ban depan kanan mobilku seperti menggilas sesuatu yang keras. Mungkin batu kali ya, ucapku dalam hati. Aku terus melajukan mobilku. Kini aku bisa melihat sebelah kanan jalan ini adalah jurang. Jurang yang cukup terjal. Aku semakin hati-hati. Di depan ada sebuah tikungan ke kiri. Dan belum sampai aku membelokkan mobilku, aku melihat dengan jelas sebuah sosok aneh tepat di depanku. Sebuah sosok seperti badan yang terbungkus kain putih kusam. Tapi
ada kepalanya. Tuh, pocong tanpa kepala. Sosok itu ada tepat di tengah jalan. Aku tancap gas mobilku dan begitu mendekat, sosok itu hilang. Teman-temanku sekarang hanya bisa terdiam. Aku melajukan lagi mobilku, dan kini mobilku melaju cukup cepat. Karena kulihat di depan ada sebuah tanjakan yang sangat tinggi, kira-kira 45 derajat, dengan sebelah kanannya jurang. Mobilku mulai memasuki tanjakan. Aku mengatur gas dan koplingku, dan sebentar lagi tanjakan ini selesai. Namun, mati. Tiba-tiba saja mobilku mati. Dan mobil pun langsung mundur dengan cepat ke bawah. Tidak terkendali. Spontan aku injak rem mobilku. Namun tak berpengaruh apa-apa. Ya Tuhan, tolong kami. Aku tarik rem tangan pun tetap saja mobil ini tidak berhenti. Dan semakin cepat meluncur ke bawah menuju jurang. Semua yang ada di mobil berteriak histeris. Semuanya panik. Aku tak bisa melihat apa-apa di belakang karena gelap. Aku sudah sampai di pikiran bahwa aku dan teman-temanku akan mati. Sampai tiba-tiba saja. Oh, banting setir kiri, Yas. Banting setir kiri. Sekarang, banting. Aku mendengar Andi menyuruhku membanting setir ke kiri. Refleks aku langsung membanting setirku ke kiri. Dan mobilku berhenti. Aku melihat di belakang mobilku sebuah rumah warga. Aku menabrak tong sampahnya, dan ban belakang mobilku masuk ke selokan depan rumah itu. Sehingga mobilku berhenti dan kami selamat. Warga pemilik rumah pun keluar dan segera membantu kami. Aku pun menceritakan kejadian yang kami alami barusan. Bahwa memang kami sompral sepanjang perjalanan tadi. Bapak itu pun membenarkan. Lanjut bapak itu berkata, untung masih selamat. Kalau tadi tidak gerak cepat, kalian sudah jatuh ke jurang. Kami semua masih syok. Teman-temanku mukanya pucat dan tak berkata sedikit pun. Setelah semua terlihat tenang, aku pun lantas berterima kasih pada Andi. Andi, untungnya tadi lo bilang bantir setir ke kiri. Kalau lo gak bilang, abis kita ke jurang. Saat aku ingin melanjutkan omonganku, aku lihat Andi nampak kebingungan. Andi dan teman-temanku yang lain melihat ke arahku dengan wajah bingung. Lalu Andi akhirnya bilang, dia tidak berkata apa-apa. Dan teman-temanku yang lain pun tidak berkata atau mendengar kata-kata itu. Mereka bilang kalau mereka semua diam dan berdoa.
yang berteriak menyuruhku membanting setir ke kiri. Siapa? Namaku Billy. Sekarang aku sudah menjadi mahasiswa. Dulu aku bersekolah di salah satu SMA negeri yang berada di sekitar Kiara Condong. Ketika itu aku aktif mengajar untuk ekstrakurikuler teater. Ya, karena banyak lomba juga dan tidak ada pelatih, aku yang sudah menjadi senior waktu itu merasa bertanggung jawab. Sampai sekarang pun, aku sudah menjadi alumni, aku masih mengajar di sana. Banyak pengalaman yang aku rasakan. Salah satunya adalah pengalaman saat itu. Aku ingat sekali, hari itu kami sedang berlatih untuk sebuah perlombaan. Perlombaan itu akan berlangsung 3 hari lagi. Saat itu, kami akan membawakan sebuah lakon tentang cerita rakyat. Ya, cerita rakyat dari daerah Sunda. Canda dan tawa mewarnai latihan kami. Selagi yang lain latihan, beberapa murid lainnya membuat setting dan latar. Pak Bowo, salah satu guru kesenian di sekolahku, juga ikut membantu. Pak Bowo memang dikenal kreatif. Karena tema kami sedikit ada nuansa wayangnya, iseng aku meminta Pak Bowo membuatkan properti. Dan dia pun membuatkan kami sebuah gunung-gunungan yang biasa dipergunakan di pertunjukan-pertunjukan wayang golek, dengan gambar dan warna yang sangat bagus. Wah, bagus sekali. Pak Bowo memang ahli hal-hal seperti ini. Sampai esoknya, aku merasa ada properti yang kurang. Kayaknya gunung-gunungan wayang itu kurang satu deh. Soalnya kalau ditaruh cuma satu, jelek, gak seimbang. Tanpa pikir panjang, aku pun membuatnya lagi. Karena sudah ada contohnya, aku tinggal meniru gunung-gunungan yang sudah dibuat Pak Bowo. Dan akhirnya jadi juga mirip persis dengan yang dibuat Pak Bowo. Properti semua sudah aman, besok adalah latihan terakhir. Semuanya jaga kondisi ya. Ucapku menyemangati teman-temanku. Setelah membereskan kelas dan membereskan setting, dimasukkan ke ruang properti, kami pun pulang. Dan sampailah kami di hari terakhir latihan. Besok kita akan tampil. Hari terakhir ini
semua nampak kelelahan. Namun, tidak dengan Yulia. Yulia adalah tokoh utama di teaterku, yang bilang dia tidak merasa capek sedikit pun, malah sangat bersemangat sekali. Aku pikir ya baguslah. Aku pun membatasi setelah maghrib kita latihan sekali lagi, lalu pulang. Namun, tiba-tiba saja salah satu temanku, Ibai, berlari dengan wajah pucat masuk ke kelas dan bilang padaku kalau dia melihat cewek lagi duduk di tangga. Aku mencoba menenangkannya, dan ketika aku melihat keluar kelas, memang tidak ada apa-apa. Aku melanjutkan lagi latihan sampai tak terasa sudah maghrib. Kita break dulu sholat maghrib ya, kataku, dan yang lain pun ikut beristirahat. Saat ketika aku keluar kelas mencari udara segar, astaga, aku melihat Ibai kini sedang duduk di tangga. Bay lagi apa, Bay? Ibai tidak menjawab apa-apa. Aku sudah mulai curiga. Dan benar saja, ketika aku mendekat dan aku pegang badan Ibai, badannya sangat kaku, keras sekali. Aku langsung memanggil teman-teman yang lainnya untuk mengangkat Ibai. Ia tiba-tiba saja berteriak dan tertawa-tawa. Ibai kesurupan. Matanya tak berkedip terus melotot. Saat teman-temanku yang lain coba menenangkan Ibai, aku pun ke kelas bawah untuk berusaha menenangkan murid-murid yang lainnya. Aku pun berinisiatif membubarkan mereka. Aku menyuruh anak-anak untuk membuat lingkaran, saling berpegangan tangan dan berdoa. Lalu, tiba-tiba, aku mendengar ada suatu benda yang jatuh dari ruang properti. Iya, ruang properti tempat kami menyimpan setting. Perlahan, aku mendekati ruang itu dan ketika dibuka, astaga, di dalam sana aku melihat sesosok penari ronggeng dengan wajah berwarna merah sedang memegang gunung-gunungan itu. Dan begitu aku berkedip, sosok itu hilang. Lalu tiba-tiba sebuah angin kencang dan dingin berhembus sangat kencang. Dan ketika itu pula, semua murid-murid yang ada di kelas itu bertingkah aneh. Semuanya kesurupan. Ada yang menari-nari, ada yang tertawa-tawa, ada yang menggeliat-geliat. Bahkan salah satu temanku, Yulia, dengan lihainya menari ronggeng. Dia berlari mengejarku. Aku mencoba keluar dan meminta bantuan warga yang ada di sekitar. Beberapa orang yang bisa pun ikut membantuku. Dan tak lama, suasana pun terkendali. Menurut warga, hantu ini adalah hantu gedung teater kami dan akan terus mengikuti kami. Aku pun bingung. Kenapa? Kami pun pulang. Beberapa alumni pun memutuskan untuk menginap bersama, sambil membahas kejadian tadi dan juga membahas untuk lomba besok. Saat itu kami berada di sebuah rumah, yaitu rumah temanku yang tak jauh dari sekolah itu. Semua nampak kelelahan, dan beberapa ada yang sudah tertidur pulas. Ketika aku akan tidur, tiba-tiba suara ini, suara
suara seorang wanita bersenandung. Seperti nyinden. Bulu kuduku merinding seketika. Sumber suara itu jelas sekali terdengar dari luar pintu. Aku memberanikan diri untuk melihatnya. Saat aku gibahkan gorden, aku melihat seorang penari ronggeng dengan badan berwarna merah dan giginya bertaring menyeringai kepadaku. Aku langsung menutup gorden dan berlari kembali ke kamar. Tubuhku lemas. Kepala aku pusing sekali. Entah bagaimana ceritanya, aku pun tak sadarkan diri. Hingga esok paginya, karena kejadian itu, kami memutuskan untuk tidak ikut lomba. Dan segera berkonsultasi pada guru kami, Pak Bowo. Pak Bowo memang ahli juga hal-hal gaib. Setelah bercerita, akhirnya ketahuan kenapa kejadian-kejadian ini terjadi kepada kami. Kejadian ini bermula dari aku yang membuat gunung-gunungan wayang. Ternyata untuk membuat gunung-gunungan wayang itu tidak bisa sembarangan. Ada ritual khusus, dan makhluk-makhluk gaib itu berasal dari gunung-gunungan wayang itu. Salah satunya yang kulihat semalam, hantu ronggeng merah. Pak Bowo pun mengambil gunung-gunungan itu. Setelah sekitar 10 menit dia berkomat kami membaca doa. Gunung-gunungan itu pun tiba-tiba saja menghilang. Dan semenjak itu, kami jadi lebih berhati-hati dalam memainkan teater, apalagi yang berunsur budaya. Dan satu hal yang menjadi pikiranku sampai saat ini, kenapa Pak Bowo bisa menghilangkan gunung-gunungan itu dengan tangan kosong? Selamat malam Jumat sekali lagi. Cerita yang baru saja kamu simak adalah kisah seorang insan muda yang mengalami kejadian menyeramkan di sekolahnya di daerah Kiara Condong, Bandung. Konon, sebuah pagelaran seni tradisional memang selalu menyimpan misteri yang kadang berhubungan dengan hal-hal aneh dan menyeramkan. Bahkan, tidak hanya seninya yang identik dengan hal tersebut, tempat pagelaran seni dan teater juga konon memiliki aura yang menyeramkan. Hal ini disebabkan mereka para makhluk gaib memang sangat menyukai aura dari tempat-tempat pagelaran seni tersebut. Tapi, hal ini jangan menyebabkan kamu takut yang berlebih, insan muda, karena Tuhan akan selalu menjaga umatnya. Dan kita diciptakan oleh Tuhan dengan derajat yang lebih tinggi dari mereka. Sekarang kita langsung saja mendengarkan cerita terakhir untuk malam hari ini. Selamat mendengarkan dan ingat, jangan pernah dengerin sendirian.
Aku sempat tinggal di sebuah rumah di daerah Ciburial. Bukan di rumahku atau keluargaku, tapi di rumah seorang petani yang berbaik hati mau menampungku saat aku sedang mengerjakan pekerjaan lapangan. Pekerjaan lapanganku tentang agrobisnis di daerah itu. Aku memang tomboy, sehingga walaupun cukup jauh dari Jakarta, aku tetap memaksakan diri untuk kerja lapangan di sini. Namun bukan itu yang akan kuceritakan sekarang. Tapi pengalamanku di desa itu yang membuatku tak ingin kembali ke sana. Seperti biasa, hari itu ketika aku hendak pergi ke kebun bersama bapak-bapak petani, tampak beberapa orang sedang berkumpul di satu rumah yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Pak Adin yang aku tempati sementara. Orang-orang itu tampaknya sedang berdiskusi tentang sesuatu hal. Dan ketika aku tanyakan hal itu kepada Pak Adin hanya menjawab kalau tidak ada apa-apa yang aneh di sana. Hanya warga sekitar yang sedang berkumpul. Sebenarnya aku masih penasaran. Tapi aku tidak berani menanyakannya lagi pada Pak Adin. Lagi pula, itu bukan urusanku. Urusanku di sini hanya secepatnya menyelesaikan pekerjaan lapanganku yang menjadi syarat kelulusan. Sorenya, ketika aku pulang dan melewati rumah itu lagi, aku melihat beberapa ibu-ibu yang membawa nampan berisi bunga, kelapa, dan benda-benda lainnya yang tampak seperti sesajen. Dan mereka menaruh nampan-nampan itu di bawah sebuah pohon besar yang terletak di ujung jalan. Sebuah pohon yang berada tepat di samping rumah Pak Adin. Aku hanya mengernyitkan dahi melihat ibu-ibu itu. Tapi sekali lagi, karena aku hanya pendatang, aku merasa itu bukan satu hal yang aku boleh ikut campuri. Tanpa berlama-lama, aku pun masuk rumah. Malam harinya, ketika aku sedang begadang mengerjakan laporan yang harus aku email besok ke Jakarta, tiba-tiba aku mendengar bunyi seperti benda jatuh. Disusul suara gaduh dari halaman rumah. Refleks aku langsung bangun dari kursi segera mengambil senter yang ada di dekat ruang TV. Aku melangkah menuju jendela dan mengintip. Hah? Tidak ada siapa-siapa. Keluarga Pak Adin pun tampaknya masih terlelap. Padahal aku yakin tadi aku mendengar sesuatu. Perlahan aku membuka pintu depan dan mulai menyorotkan senter ke halaman rumah. Dan tiba-tiba sekelebat bayangan bergerak cepat di balik gerbang. Hah? Apa itu?
tidak bisa melihat dengan jelas karena tertutup oleh daun-daun pagar. Akhirnya aku keluar dan aku langsung membuka gerbang. Dan syuh, syuh, syuh. Benar saja, tepat di bawah pohon besar itu, seekor babi hutan sedang memakan sesajen, merusak tempat menyan. Karena takut penduduk desa akan marah melihat sesajen mereka rusak, aku pun mulai mendekati untuk mengusir babi hutan itu. Aku pun menyorotkan senter ke arah pohon agar aku bisa dengan jelas melihat binatang itu. Hah? Astaga. Ternyata itu bukan binatang. Itu seperti wanita berkebaya lusuh dan rambut yang berantakan. Wajahnya sangat menyeramkan. Bibirnya penuh darah. Mulutnya tak berhenti mengunyah kembang dan makanan yang ada di situ. Aku berteriak sekuatnya. Namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutku. Astaga. Matanya masih menatapku dengan tajam. Aku hanya bisa berdiam, tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba aku merasakan sentuhan di pundakku. Aku sangat takut. Aku hanya menutup mukaku, tidak berani melihat ke belakang. Itu kan suaranya Pak Adin. Pak Adin menarikku masuk. Dan aku yang masih dalam kondisi ketakutan mulai menangis. Karena tahu kalau yang kulihat tadi bukanlah manusia. Tapi di dalam rumah, akhirnya Pak Adin menceritakan bahwa sesajen yang disimpan di bawah pohon itu memang diberikan khusus untuk makhluk tadi, agar tidak mengganggu kenyamanan penduduk. Karena makhluk tersebut dipercaya suka mencuri hewan-hewan ternak di desa itu. Bahkan sering menakut-nakuti warga dengan mengetuk rumah mereka. Makhluk tersebut dipanggil dengan sebutan si Nyai Kembang Getih, karena kesukaannya makan bunga dan darah hewan ternak. Setelah tenang, akhirnya aku pun memutuskan untuk kembali tidur. Dan Pak Adin pun masuk kembali ke kamarnya. Belum sempat aku tertidur, tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan suara ketukan pintu kamarku. Aku pun membuka pintu. Karena mungkin Pak Adin lupa menyampaikan sesuatu kepadaku. Ketika aku buka, tidak ada siapa-siapa. Aku langsung menutup pintu dan menutup badanku dengan selimut.
Karena aku teringat dengan yang Pak Adi bicarakan tadi. Itu pasti si Nyai Kembang Getih. Setelah cukup lama, aku lalu membuka selimutku. Ternyata ketika aku membuka selimut, si Nyai Kembang Getih sedang berdiri tepat di atas kasurku. Dengan kaki setengah melayang, kini dia menatapku dan mengeluarkan suara seperti orang bersenandung. Lalu Nyai Kembang Getih adalah salah satu mitos yang dipercayai masyarakat Ciburial Cimenyan. Tapi seiring perkembangan zaman, mitos dan cerita nyata itu hilang. Tapi ternyata tidak benar-benar hilang. Bahkan setelah aku pindah pun ke Jakarta, tiap malam tertentu, aku masih didatangi Nyai Kembang Getih. Yang paling aku selalu ingat adalah senandungnya dan bau kembang melati dari badannya.